Berjumpa lagi bersama saya Wiwin Sunita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita pada hari ini dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Jadi, melalui doa ini, kita meminta kepada Allah agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pada kesempatan kali ini materi akan kita lanjutkan pada yaitu memahami pokok-pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan profil Pancasila. Anak-anak dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak yang pertama dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang kedua, membuat paparan yang berisi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman sebagai sunatullah dan hadis terkait dengan benar. Anak ibu semuanya, coba kalian perhatikan pada layar monitor kalian masing-masing. Pada bab 1 ini kita membahas menjaga hubungan baik dengan sesama. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya yang tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak bisa hidup sendirian, tetapi kita membutuhkan keberadaan dan kehadiran orang lain. Yang kedua, salah satu cara menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman atau perbedaan. Selain itu, cara menjaga hubungan baik dengan sesama yaitu dengan menjauhi berprasangka buruk. Isi pokok dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Seperti yang kalian di monitor layar kalian. Yang pertama, isi pokoknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Allah hanya menciptakan laki-laki saja di muka bumi, atau sebaliknya, yaitu perempuan saja, maka ibu rasa pasti kita akan merasa kurang sempurna atau merasa kesepian, seperti yang diceritakan pada masa Nabi Adam.
Awalnya Allah menciptakan Nabi Adam sendirian, tanpa teman, tanpa istri. Kemudian Nabi Adam meminta kepada Allah agar diberikan seorang teman. Kemudian Allah pun menciptakan istri Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Akhirnya mereka hidup bahagia, saling melengkapi di surga. Nah, itu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, bukan untuk saling mencari kelemahan masing-masing. Yang kedua, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Apa itu status sosial? Ada orang kaya, ada orang miskin. Apa itu sistem kasta? Ada penguasa, ada rakyat jelata. Nah, di dalam Islam itu tidak dijadikan sebagai bahan untuk membedakan manusia satu dengan yang lain, tetapi malah ini dijadikan sebagai untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku. Seperti yang kita ketahui di lingkungan hidup kita, dari bangsa yang berbeda-beda. Misalnya ada orang dari Indonesia, ada orang dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari Inggris, Perancis, dan lain-lain. Kemudian yang di Indonesia sendiri itu juga berbeda-beda. Ada sukunya yang berasal dari daerah Sumatera, ada yang berasal dari Jawa. Yang di Sumatera juga terdiri dari bermacam-macam. Ada orang Aceh, ada orang Medan, ada orang Padang, ada orang Lampung, ada orang Sunda, dan juga orang Jawa. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, itu adalah bentuk keragaman dari manusia yang Allah ciptakan berasal dari daerah yang berbeda-beda. Dengan baju adat yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, mereka mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian selanjutnya, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya dan keimanannya saja. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 13, manusia Allah ciptakan bermacam-macam, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dari orang kaya ataupun orang miskin, dari suku juga yang berbeda-beda, tetapi yang membedakan hanyalah ketakwaan dan keimanan saja, bukan berdasarkan jenis kelamin, bukan juga berdasarkan kaya atau miskin atau asal daerah masing-masing. Paham ya anak-anak ibu semuanya? Kita lanjutkan kepada hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Bagaimana hadisnya? Coba kita perhatikan bersama-sama. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan memata-matai, jangan saling iri, dan jangan saling membenci, serta jangan saling marah, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah hadis yang berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan sesama.
Bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan sesama? Seperti yang kalian lihat di monitor kalian, yaitu yang pertama, larangan berburuk sangka. Kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, berdosa jika kita berprasangka buruk atau menyangka orang lain tentang hal-hal yang tidak baik. Jadi kita dilarang untuk berprasangka buruk, ya. Yang kedua, larangan mencari kesalahan orang lain. Allah menciptakan manusia bermacam-macam, gaya bermacam-macam, latar belakang yang bermacam-macam, dan ini tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya kita jadikan sebagai contoh buat kita, tetapi kekurangannya kita buang jauh-jauh, bukan untuk dijadikan sebagai bahan permusuhan atau kebencian satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, larangan memata-matai. Apa itu artinya memata-matai? Melihat, memperhatikan gerak-gerik orang lain yang mungkin nanti bisa saja dijadikan sebagai bahan untuk mencari-cari kesalahan atau kejelekan orang lain. Nah, ini juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selanjutnya, larangan saling membenci. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Islam itu saling bersaudara. Jadi, jika saudara kita atau teman kita atau keluarga kita yang tidak sesuai dengan kita atau tidak seide, tidak sependapat atau tidak satu prinsip, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk saling membenci. Selanjutnya, larangan marah. Biasanya dengan perbedaan satu dengan yang lainnya, ini membuat kita menjadi kurang sabar atau suka marah karena tidak satu ide sama kita, atau tidak satu prinsip dengan kita, atau tidak sama seleranya dengan kita, sehingga memicu adanya rasa marah atau kesal. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah larangan bersikap iri atau dengki. Nah, seperti apa sih sikap iri atau dengki? Nah, ini sering juga kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika teman kita senang, ketika teman kita mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan rezeki lebih, kemudian ada sebagian teman yang lain yang tidak suka dengan keberhasilan teman. Nah, ini juga sungguh tidak diperbolehkan kita sebagai orang muslim, ya. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan keanekaragamannya. Jika keanekaragaman ini atau bermacam-macamnya manusia ini kita jadikan saling melengkapi satu dengan yang lain, maka kehidupan ini akan menjadi indah. Tetapi jika kita pandang perbedaan kita jadikan perbedaan ini sebagai permusuhan, maka hidup kita tidak akan merasa tenang. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hubungan baik antara teman, antar saudara, guru, tetangga, orang tua, dan yang lainnya, agar kita menjadi lebih bahagia, lebih harmonis, dan banyak teman terutama. Ya, Ibu rasa penjelasan Ibu ini sudah jelas. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semuanya bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, intinya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini membahas tentang bahwa manusia Allah ciptakan dengan keragamannya. Ya, dari segala hal. Jadi banyak perbedaan satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan ini tidak diperbolehkan untuk menjadi bahan saling benci atau saling iri atau saling bermusuhan. Tetapi keragaman ini kita jadikan sebagai tempat saling melengkapi atau bersaudara satu dengan yang lain. Ibu rasa cukup jelas penjelasan dari Ibu pada pertemuan kali ini.
Kemudian kita lanjutkan pada materi latihan. Ayo berlatih. Setelah anak-anak tadi mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tentang isi pokok Quran Surat Al-Hujurat, soal yang pertama adalah apa isi pokok kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13? Yang kedua, mengapa Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin, suku, dan bangsa yang berbeda-beda? Untuk apa? Ketiga, bagaimana perasaanmu ketika berteman dengan orang yang berbeda agama? Ya, yang sering kita jumpai atau kita temui di sekolah, biasanya ada beberapa teman kita yang tidak satu keyakinan atau tidak satu agama dengan kita. Misalnya teman kita ada yang beragama Kristen, Hindu, atau Buddha. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika berteman dengan mereka? Apakah merasa nyaman atau merasa tidak nyaman? Terus bagaimana hubungannya dalam keseharian kalian bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama? Ibu rasa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik dan dapat diterapkan atau dilakukan pada kehidupan sehari-hari kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.